Pemirsa, Presiden Joko Widodo pada hari ini akan melantik Dewan Pengawas KPK. Beberapa nama yang mengemuka diantaranya adalah mantan Hakim Agung Artijo Alkostar, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Albertina Ho, dan mantan Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Tepatkah nama ketiganya menjadi Dewan Pengawas KPK? Siapa saja nama-nama lain yang cocok menjadi anggota Dewan Pengawas KPK sesuai dengan bocoran Presiden Joko Widodo? Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin dan juga ada jurnalis senior Saur Huta Barat yang telah bersama saya di studio. Bang Saur, Bang Ali, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Waalaikumsalam. Bang Ali, saya konfirmasi dulu. Ya. Apakah betul 3 nama yang kemudian sudah beredar itu akan menjadi Dewan Pengawas KPK yang akan dilantik pada hari ini, Bang? Ya, yang pertama saya harus katakan bahwa dari beberapa kriteria-kriteria yang disampaikan oleh Bapak Presiden, publik merespon dengan menyodorkan nama itu dan beredar di publik. Ya. Karena saya kira menjadi satu kepastian bahwa tentu saya dan siapa saja yang ada di lingkungan Bapak Presiden tidak memiliki kewenangan, tidak punya kompetensi untuk bisa menyebutkan orang dan nama. Tetapi persyaratan-persyaratan yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, saya kira publik memberikan beberapa kriteria-kriteria itu mungkin pas atau bagaimana itu yang saya pikir. Tapi sudah dipastikan akan dilantik pada hari ini pukul 14.30? Insya Allah kalau tidak ada aral melintang seperti itu karena pelantikan Dewas itu kan bersamaan dengan sama-sama dengan para komisioner yang telah terpilih. Oke, baik. 3 nama itu belum mau dikonfirmasi oleh Bang Ali, tapi 2 nama yang lain, apakah kemudian Presiden Joko Widodo sudah memastikan, sudah menentukan pilihannya pada hari ini? Saya di beberapa tempat sudah menyampaikan, baik di teman-teman mahasiswa maupun di kampus, bahwa insya Allah dalam hal menentukan nama dan siapa orang-orang yang memiliki kompetensi, kapabilitas, moral, dan segala macam yang terkait dengan ketentuan regulasi yang ada, saya percaya bahwa Bapak Presiden tidak keliru untuk bisa menempatkan orang-orang itu di tempat 5 orang anggota Dewan Pengawas KPK. Baik, tapi sudah menentukan pilihannya Pak Jokowi ya? Saya yakin sudah ada di kantong beliau. Sudah di kantong beliau. Bang Saur, nama yang beredar hingga sampai saat ini adalah 3 nama itu, Bang. Iya. 3 nama ini apakah memang sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengawas KPK? Iya, melihat rekam jejaknya orang percaya. Orang percaya kepada Artijo karena sebagai Hakim Agung yang menangani perkara korupsi, dia memberatkan hukuman. Ya. Orang percaya kepada Albertina Ho karena dia mengadili perkara-perkara besar dan menunjukkan keberaniannya. Ya, ya. Dan saya dengar kabar, mudah-mudahan tidak keliru, beliau tidak menikah. Ya, ya ini human, ya, bahwa orang tidak punya kepentingan. Ya. Tidak punya kepentingan dengan namanya nepotisme. Ya, dan Pak Taufikur Rahman adalah orang yang seorang jenderal polisi ya, dan pernah menjadi ketua KPK. Saya kira hadirnya Taufikur Rahman penting karena dia berpengalaman memimpin KPK dan sekarang menjadi Dewan Pengawas. Dan jangan lupa kalau benar masuk Pak Artijo, maju Ibu Albertina, itu berarti bertambah banyaklah mantan hakim di KPK. Karena Pak Alexander kan mantan hakim tipikor. Ya. Dan yang baru juga baru terpilih itu juga adalah mantan hakim ya. Ya. Iya, jadi saya kira Pak Nawawi Pomolango. Ya, jadi makin banyak hakim di dalamnya. Tapi apakah orang-orang yang dirumorkan, yang tidak dibantah maupun tidak dikonfirmasi oleh Bang Ali tadi, Bang Saur, apakah memang orang-orang ini yang sudah selesai dengan dirinya, Bang? Ini kan yang dibutuhkan. Orang yang mungkin ketika kemudian masuk dalam struktur ini tidak punya motif lain, Bang Saur. Menurut Anda bagaimana? Bagus. Iya, selalu disebut sebagai setengah malaikat. Bung juga menyebut ya. Saya menyebutkan dengan manusia setengah dewa. Setengah dewa. Antara 50-75% sifat-sifat kenabian itu melekat pada mereka. Selesai dengan dirinya dan selesai dengan urusan dunia. Iya. Jadi saya kira itu pertarungannya ya. Karena itu jejak dia selama ini harus dianggap bahwa dia selesai. Walaupun ada catatan misalnya terhadap Pak Taufikur Rahman. Menurut saya bahwa dia pernah menjadi komisaris sebuah BUMN itu menurut saya juga sebuah faktor yang tidak bagus. Menurut saya loh, ya tidak bagus karena dia di situ sedikit atau banyak punya kepentingan
Itu di dalam urusan BUMN itu. Tapi apakah itu menjadi faktor yang menjadi cacat? Itu menurut saya juga ya siapa yang sempurna kan? Ya. Tapi jadi, paling tidak ketika betul menjabat dia harus lepaskan semua itu kan, Pak? Itulah sekarang yang mesti kita dari awal kita peringatkan. Kita beritahu bahwa Bapak Taufik Rahman itu pernah menjadi komisaris di BUMN. Jangan sampai terjadi konflik of interest. Tapi ada problem kedua saya kira yang sampai sekarang kita belum tahu. Yaitu perintah undang-undang sebelum dia diangkat, mereka ini diangkat menjadi Dewan Pengawas, mereka ini kan harus mengumumkan harta kekayaannya. Itu kan perintah undang-undang. Dan kita belum tahu nih siapa sampai namanya. detik ini, ya hari ini mau dilantik, kita belum mengetahui daftar kekayaan mereka. Jadi sebelum dan sesudah, itu mereka harus mengumumkan loh. Bang Ali, kita belum tahu nih, sampai pagi ini kita belum tahu siapa yang akan masuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa manusia setengah dewa ini akan menjabat posisi tersebut, memiliki profil yang sesuai, dan bahkan ada kewajiban melaporkan harta kekayaan. Tapi kalau sampai pagi ini belum dapat. Kemarin ada juga yang menanyakan tentang seperti apa mekanisme Presiden mengambil keputusan atau bagaimana cara yang disebut dengan fit and proper test. Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini, perubahan dari Undang-Undang 30 tahun 2002, itu memang untuk pertama kali memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bapak Presiden untuk memilih, menunjuk, mengangkat, dan melantik. Saya percaya bahwa mekanisme itu menjadi melekat bagi Bapak Presiden dalam menentukan siapa-siapa yang hendak beliau pilih. Demikian pula terkait dengan regulasi dalam hal mengumumkan harta kekayaannya yang tadi Abang dah sebutkan itu. Kenapa itu? Karena memang begini, Dewan Pengawas itu kan dia bersifat independen. Yang baru pertama kali ini setelah 17 tahun ini KPK berjalan, kemudian dimasukkan instrumen Dewas di dalam Undang-Undang Perubahan Revisi ini 19 ini. Karena itulah saya percaya bahwa dengan hiruk pikuk kemudian selama pembahasan kemudian mendapat tanggapan publik yang luar biasa dahsyatnya. Hari-hari kita habiskan waktu yang tidak sedikit untuk materi ini. Karena itu menurut saya, makanya saya bilang insya Allah Presiden sangat serius dan memiliki konsentrasi yang luar biasa dalam menentukan orang-orang tapi terbaik. bisa dipastikan nggak Bang Ali, ada ruang bagi publik untuk memeriksa siapa Dewan Pengawas ini KPK kemarin, tersebut? sejak kemarin saya bilang begini Bang. Itu menjadi satu kepastian karena di website KPK sendiri termasuk di dalamnya adalah dalam hal pembuatan, penyusunan Code of Conduct, kemudian mengumumkan yang tadi ruang itu sudah ada dalam website KPK. Jadi tidak ada ragu untuk publik itu bisa mengakses, melihat siapa sosok-sosok manusia ini dengan harta kekayaannya, dengan beberapa. Tapi kalau untuk Dewan Pengawas KPK kan belum ada. Apa sudah ada di situ nanti? Ada, karena sebelumnya kan dia menjadi Dewan. Ini kan sebetulnya pergeseran dari apa? Kalau saya lupa, Dewan Penasihat apa Dewan apalah gitu yang sudah ada di KPK. Jadi dalam beberapa jam sebelum pelantikan seharusnya publik sudah tahu begitu saya ya? Saya percaya. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan kita. Saya kembali kepada Bang Saur. Bang Saur, publik dipastikan Bang Ali tadi memiliki ruang untuk memeriksa siapa saja latar belakang dari Dewan Komisioner KPK. Bagaimana nih Bang, kemudian untuk melihat ke depannya? Ya nanti kan setahun mereka kan berkewajiban melaporkan tugas mereka, pelaksanaan tugas dia, melaporkan kepada Presiden dan kepada DPR. Memang ini 1 kali 24 jam atas permintaan izin dari KPK untuk misalnya menyadap, dia harus mengeluarkan izin tertulis 1 kali 24 jam. Jadi ini memang ada satu organ yang belum dibentuk, itu organ pengawasan yang membantu mereka, itu melalui peraturan Presiden. Nah itu juga perlu diawasi, bagaimana bentuk organ itu, siapa isinya. Itu juga perlu diawasi. Karena nggak mungkin ini mereka yang berlima ini yang dalam 1 kali 24 jam menyelesaikan semua persoalan itu. Buat mereka yang kepentingan substansinya.
Ya. Tapi administrasinya segala macam kan mesti segera disusun. Karena 1 kali 24 jam dia harus memberi izin tertulis. Ya, Bang Saur, tapi ada yang mengatakan begini, Bang. Ini merupakan pertaruhan bagi Pak Jokowi. Iya. Karena perdebatannya sejak awal revisi Undang-Undang KPK ini KPK dilemahkan atau tidak. Ya. Dan mungkin muaranya di sini. Nah, ini betul tidak begitu, Bang Saur? Ya, justru orang kan melihat ini pengawas ya, yang memperkuat KPK atau memperlemah. Kan kekuatan KPK kemarin sebagai super body adalah antara lain dia bisa menyadap tanpa perlu minta izin ke pengadilan seperti lazimnya. Ya. Tapi sekarang dia mesti minta izin kepada Dewan Pengawas. Oke. Dan diawasinya penyidik itu juga sebenarnya kontroversi. Karena dalam hukum pidana mereka nggak suka itu. Oke. Ya kan? Jadi memang apakah melemahkan, apakah menguatkan, itulah yang akan terjawab antara lain. Siapakah yang duduk di Dewan Pengawas? Ya. Bang Ali, ketika tahu ini adalah pertaruhan, berarti Presiden Joko Widodo tidak akan memilih tokoh yang kontroversial. Iya. Latar belakangnya pasti bersih Iya. dan tidak akan menimbulkan perdebatan di masyarakat, begitu? Sejak awal ketika kita membincangkan revisi terbatas yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Presiden sejak awal juga telah menyampaikan bahwa revisi undang-undang ini dalam rangka memperkuat KPK. Karena beliau punya penyebutan yang paling bagus menurut saya dalam perspektif ilmu komunikasi itu adalah pertama, beliau mengatakan bahwa korupsi itu adalah merusak generasi, merusak bangsa dan negara, dan dia masuk dalam kategori extraordinary crime. Karena itu maka penekanan Presiden adalah revisi undang-undang ini adalah untuk memperkuat KPK. Ya. Dengan hadirnya Dewan Pengawas ini adalah satu instrumen yang diharapkan dengan dari 6 poin di pasal 37 huruf B itu adalah untuk memperkuat KPK. Ya. Kenapa itu dilakukan? Kita harus jujur juga mengatakan bahwa terlalu banyak orang yang tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap status yang dijatuhkan kepada mereka. Status tersangka. Status tersangka. Oke, Ada yang baik. mati, tidak jelas apa statusnya. Sampai meninggal dunia. Sampai sekarang. Ada orang bertahun-tahun. Ya. Apa yang dimaksud dengan posisi ini? Itulah maka kita membentuk lembaga ini dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi. Maka berkali-kali Presiden menyampaikan. Ya. Maka saya pastikan. Baik. Ya, kepada publik Indonesia saya pastikan bahwa insya Allah Bapak Presiden tidak keliru karena ini adalah sebuah pertaruhan bagi seorang Joko Widodo dalam rangka menentukan 5 orang anggota Dewan Pengawas. Oke, Bang Li, tapi meskipun Presiden Joko Widodo memiliki kewenangan untuk melakukan penunjukan langsung, tetapi kemudian kenapa tidak menggunakan tim seleksi saja supaya kemudian publik bisa bersama-sama mengawasi? Bukan, itu perintah undang-undang untuk pertama kali. Untuk pertama kali perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 perubahan dari Undang-Undang 30 Tahun 2002 itu adalah memang untuk pertama kali ini Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Presiden Joko Widodo untuk langsung menunjuk. Maka dengan kewenangan itulah beliau ya tentu hanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Presiden Joko Widodo yang tahu. Saya tidak tahu, publik manapun, Abang Saud juga pasti tidak tahu. Jadi kita berikan sepenuhnya dan jangan pernah ada yang ragu dengan kapasitas beliau untuk bisa mengangkat dan menunjuk orang-orang terbaik dalam menjadi anggota Dewan Pengawas. Ya, itu perintah undang-undang. Ya, perintah undang-undang. Pertama kali. Ya, menunjuk dan mengangkat. Ya. Bersamaan dengan para anggota komisioner yang telah ditetapkan. Baik, Bang Ali, kemudian ada 2 nama yang kalau orang merumorkan ada 3 nama ya yang kemudian masuk. Kalau misalnya nama itu betul ada 2 nama lagi. Mungkin ada beberapa profil. Pak Jokowi sempat menyampaikan ada ekonom di situ. Apakah memang beberapa latar belakang lain selain hakim itu juga nanti kemungkinan besar akan masuk dalam Dewan Pengawas KPK? Iya, beliau sempat menyampaikan juga bahwa ada yang punya latar belakang ekonom. Ada juga dari kampus. Berarti mereka yang secara moral itu kita dapat tidak meragukan apa yang mereka miliki. Makanya tadi saya katakan bahwa untuk urusan dirinya dan urusan dunianya sudah selesai. Sudah selesai. Masuk dalam kategori manusia setengah dewa. Gitu. Baik. Bang Saur, adakah komposisi yang ideal, Bang? Kalau kita bicara mengenai latar belakang Dewan Pengawas KPK, ada mantan Hakim Agung di sana, ada mantan Komisioner KPK. Haruskah kemudian dilengkapi dengan ekonom dan kemudian latar belakang lain, Bang Saur?
Ya perlu juga, terutama yang memiliki perspektif etika. Bagus. Menurut saya itu penting. Perspektif etika. Iya, karena dia kan melihat perlu nggak nih disadap. Tapi bukan situ saja, dia kan menyusun code of conduct, kode etik dari KPK. Pengawas ini kan, kan terutama yang mau diawasi itu kan justru perilaku etiknya. Kan itu kan yang menjadi bahan persoalan yang utama. Jadi perlu juga, penting juga masuk di dalam situ adalah orang yang memiliki perspektif etika. Iya. Terima kasih. Ya kan, sehingga kompetensi yuridis, kompetensi sebagai penyidik, yaitu polisi dari situ Pak Taufik, ya kan, hakim, tapi juga harus disertai mestinya dengan orang yang punya perspektif etika. Bagus ini. Itu siapa tuh? Oh, Bang Saur yang punya perspektif etika itu nggak banyak orang seperti itu kan? Banyak orang, nggak usah khawatir. Bagus ini. Ini kalimat paling bagus Ada ini. di sekolah tinggi filsafat, ada di mana-mana ya. Ini kalimat yang paling bagus dari Bang Saud ini. Ini kalimat yang paling bagus dalam selama saya serius dalam selama kali saya berdialog. Ada perspektif etika. Kenapa? Karena akhlakul karimah atau moral itu luar biasa. Sehebat apapun orang pintar, apapun mereka memiliki kepandaian, tapi kalau dia tidak punya moral, tidak punya etika, enough. Bang Saur, tapi begini, masih banyak orang yang ragu, Bang. ICW bahkan sudah menyatakan bahwa mereka akan menolak siapapun yang menjadi Dewan Komisioner KPK. Saya mau jawab ini salah satu jawaban. Saya mau jawab ini. Begini. Ini bagaimana? Kemudian kalau misalnya ragu itu penting. Kalau ada orang yang memberikan satu pertanyaan yang ragu, itu penting. NGO penting. Karena dia menjadi satu organisasi non-government yang harus mengontrol juga representasi masyarakat, Bang. Kenapa begitu? Sehingga kami-kami yang ada di istana, di pemerintahan, dan ada di sekitar Bapak Presiden, juga untuk terus berhati-hati bahwa sendiri. Kenapa? Karena yang dibawa ini adalah urusan negara, ada urusan pemerintah. Dan kepada Bapak Presiden pun juga kita bisa mengingatkan, kasih tahu. Tapi alhamdulillah hari ini kan Bapak Presiden sangat tough dan confident dalam menentukan hal-hal seperti menentukan 5 orang anggota Dewan Pengawas ini. Bahwa ICW, kemarin juga saya bilang kepada Walhi ketika bicara tentang ibu kota negara yang baru ya. Kemudian ICW dan lain-lain. Kita sering ketemu. Dan saya bilang, Anda sekeras apapun, pasti kita akan hadapi. Hadapi untuk apa? Untuk terus menjadi kontrol bagi kami dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan ini untuk kepentingan melayani rakyat Indonesia. Dan Presiden punya kepastian untuk bisa mengatakan bahwa dia tough dan dia tidak, insya Allah akan keliru. Tidak akan keliru menghadapi itu. Baik, kalau Bang Saur bagaimana, Bang? Ini kepada orang-orang yang masih ragu, Bang. Siapapun yang kemudian dipilih Presiden Joko Widodo sudah menyatakan penolakan. Ada loh, Bang. Bagaimana? Semua keputusan kepublikan itu akan mengandung pro dan kontra. Iya. Manapun. Jadi baguslah bahwa ada terus yang memelihara skeptisismenya. Itu bagus seperti tadi disampaikan. Supaya yang duduk di situ tuh betul-betul memelihara, mempertahankan seluruh integritas dia yang menyebabkan dia terpilih. Jadi ada terus kontrol moral dari ICW dan dari siapapun. Jangan biarkan ini undang-undang KPK yang baru ini tanpa keraguan. Harus. Argumennya begini, Bang Saur. Aturan teknis Dewan Pengawas KPK ini belum jelas. Apakah kemudian nanti aturan teknisnya akan seperti apa dalam proses pengeluaran izin, penyadapan, sehingga masih banyak orang yang ragu bahwa ketika nanti ada izin itu datang, permintaan izin itu datang dari Ketua KPK, begitu ini akan betul-betul dikeluarkan sesuai tanpa kepentingan apapun. Karena memang aturan Dewan Pengawas KPK itu belum ada, Bang Ali. Bagaimana? Ya, Bang, izin. Semalam di satu siaran swasta TV saya juga mengatakan begini. Dari awal pada waktu bapak-bapak yang terhormat itu mengatakan kenapa kami tidak dilibatkan dalam revisi undang-undang ini. Saya waktu itu mengatakan bahwa dua hal. Hal yang pertama bahwa pembuat undang-undang itu adalah DPR bersama-sama dengan pemerintah. Bahwa ada KPK, iya. Tetapi KPK adalah melaksanakan perintah undang-undang. Jangan lupa bahwa KPK ini dari sistem dan mekanisme secara internalnya sudah berjalan. Tetapi kan mesti kita akui bahwa dalam beberapa hal memang harus diawasi ini barang. Makanya dalam pasal 37 huruf B itu kan ada di situ. Dewan Pengawas itu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Tadi beliau, guru kita ada menyebutkan salah satu poin. Menyusun dan menetapkan Code of Conduct, kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. SOP yang ada sekarang ini sudah ada dalam KPK. Tapi tentu saja kan kita juga tahu bahwa di persidangan Tipikor maupun DMK kan penyadapan itu tidak saja mengenai tertuju pada kasus yang disidik, bukan. Tapi kan ada orang hubungan keluarga, hubungan orang pacaran semua. Ada juga diungkapkan di MK pada waktu itu. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap penyadapan hal-hal yang di luar daripada kasus yang mau disidik? Harus segera Itulah yang dihapus. diatur. Perintah undang-undangnya harus segera Harus dihapus. diatur, Dan ya. tidak punya hubungan dengan korupsi. Gitu. Tapi kita kan berandai dengan asumsi. Ya. Di seluruh dunia yang berwenang memberikan izin penyadapan betul. itu adalah pengadilan. Pengadilan, betul. Nah, karena di sini banyak hakim, Ya. mantan hakim, Ya. mestinya kita boleh berasumsi bahwa mereka memiliki kemampuan itu. Iya. Karena memang pengadilan yang memberikan izin penyadapan. Dan Oke, ini ke mantan baik. hakim. Oke. Ya, dengan asumsi itu. Tapi benar, tidakkah perlu ada aturan mekanismenya yang nanti itu memang pada organ pengawasnya. Organ pengawasan ini yang belum dibentuk kan. Dan itu melalui peraturan presiden. Oke, baik. Kita tunggu bersama siapa saja nanti Insyaallah, akan insyaallah. menjadi Dewan Pengawas KPK. Sebagai representasi ya untuk dan atas nama pemerintah, untuk nama presiden dan istana negara, saya dari kantor staf presiden tentu melalui Metro TV, Ya, abang baik. semua para senior, Baik. memohon doa dan dukungan. Baik. Ya, kita kawal Bapak Baik. Presiden dan Kita pemerintah. tunggu ini apakah dengan kemudian doa. 3 nama itu betul-betul masuk Amin, dalam ya Pengawas. Allah. Terima kasih Amin, Bang Ali, terima Bang kasih. Saur juga terima kasih telah bergabung sama kami. Terima Selamat kasih, pagi. terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi ribuan pecinta sepeda motor di Barcelona, Spanyol berparade menggunakan kostum Santa Claus. Informasinya usai jeda.